Halo Sobat Milioner, jumpa dengan saya Ardin Sainan. Senang sekali dapat menyapa Anda melalui video ini. Dan mulai hari ini sampai 9 hari ke depan, saya akan berbagi dengan Anda tentang bagaimana cara membangun bisnis online agar Anda dapat menghasilkan dalam jangka panjang dan dapat diwariskan, serta cara menjalankannya menyenangkan. Ya, karena Anda dapat menjalankannya kapanpun, dimanapun, ya, sesuka hati Anda, tidak peduli apapun latar belakang Anda saat ini, baik Anda pelajar, mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga, pensiunan, ya, siapapun, karena pada prinsipnya bisnis ini bisa dijalankan oleh siapapun. Yang penting mau belajar dan terhubung dengan internet. Gitu. Nah, pada pertemuan pertama ini saya akan bahas tentang mindset bisnis online. Kenapa mindset ini penting? Karena mindset akan menentukan langkah Anda berikutnya, ya. Hal-hal teknis yang Anda akan jumpai akan terasa lebih mudah, lebih simpel jika mindset Anda sudah tepat dari awal. Sedangkan jika mindset Anda keliru sejak awal, maka hal-hal teknis yang sebenarnya simpel pun akan terasa rumit, akan terasa lebih berat. Itulah kenapa penting bagi Anda untuk memahami betul-betul mindset bisnis online ini. Jadi pola pikirnya sejak awal harus benar. Oke? Bicara tentang bisnis online, tentunya terkait dengan internet, ya. Online itu hanyalah cara, hanyalah media, hanya alat, yaitu menggunakan teknologi digital dan internet. Bicara tentang manfaat internet bagi pengembangan dalam sebuah bisnis, diantaranya adalah untuk edukasi, kemudian untuk promosi, dan memberikan solusi. Edukasi dan promosi ini adalah branding, yaitu cara untuk Anda memperkenalkan siapa diri Anda, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda miliki, apa yang Anda jalani, dan apa yang akan Anda berikan kepada halayak ramai, kepada publik, masyarakat luas. Tentunya Anda bisa memberikan edukasi, membagikan pengetahuan yang benar, apakah itu tentang bisnis ataupun tentang produk. Misalnya tentang kesehatan yang terkait dengan produk. Kemudian di sana juga Anda bisa melakukan promosi, ya. Jadi Anda lakukan yang banyak itu adalah edukasi, 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 ya, berbagi nilai, berbagi manfaat dengan orang banyak, memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh orang-orang banyak, lalu di sela-sela itu Anda menyisipkan promosi terkait dengan produk atau jasa atau bisnis yang Anda jalani. Nah, itulah yang dinamakan branding. Dari sana, orang lama-kelamaan akan mulai mengenal Anda. Siapa Anda, ya, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda miliki. Kemudian jika Anda selalu membagikan sesuatu yang bermanfaat, mereka akan menyukai Anda. Dari suka itu, ya, lama-kelamaan bisa tumbuh rasa percaya pada Anda. Sehingga mereka mau mengikuti Anda, mau membeli produk dari Anda, dan mau bahkan menjadi mitra bisnis Anda. Artinya di sini Anda bisa menjaring konsumen ataupun mitra bisnis. Kenapa Anda bisa menjaring? Karena Anda memberikan solusi, memberikan sesuatu yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Nah, perlu diingat juga bahwa bisnis itu menyenangkan karena kita memberikan solusi atas masalah yang dihadapi orang-orang di sekitar. Ingat, ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi kebermanfaatan bagi manusia lainnya. Nah, dari sini kita juga bisa melihat prinsip-prinsip membangun bisnis online yang sebenarnya sama, ya, pada prinsipnya dengan offline. Tapi ada beberapa hal yang harus kita tegaskan di sini, ya. Ingat sekali lagi bahwa bisnis sesungguhnya adalah memberikan solusi untuk masalah orang-orang di sekitar kita. Sehingga jika Anda memberikan solusi, maka mereka akan sukarela mendatangi Anda, ya, mengikuti Anda, dan tentunya mempercayai Anda. Sehingga terjadilah, ya, kerjasama ataupun ada orang-orang yang menjadi klien atau pelanggan dari apa yang Anda tawarkan. Oleh karena itu, sejak awal Anda harus memiliki tekad dan tujuan jelas. Kenapa Anda membangun bisnis? Untuk siapa Anda membangun bisnis? Apa yang Anda perjuangkan dari bisnis tersebut? Lalu, apa kebermanfaatan yang akan Anda berikan kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar? Karena bicara bisnis bukan hanya soal uang. Uang memang salah satu tujuan yang ingin dihasilkan dari sebuah bisnis. Tapi bisnis juga bicara kebermanfaatan, bicara keberkahan, ya. Anda juga harus meluruskan mindset pola pikir yang benar sejak awal, yaitu harus mau belajar. Jangan banyak alasan. Tidak ada, ya, alasan saya sudah terlalu tua, saya terlalu muda, saya tidak punya pengalaman. Nggak ada. Semuanya bisa dipelajari. Dan ingat, tidak ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan dan kekayaan. Harus mau belajar dan berubah menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda harus segera memulai. Jangan kebanyakan berpikir, ya.
Lihat peluangnya, baik-baik, pertimbangkan, ambil keputusan yang tepat. Karena tidak ada jalan sukses yang begitu besar tanpa memulai dengan langkah-langkah yang kecil. Ya, jadi harus segera dimulai. Bisnis kalau dipikirkan terus-menerus tanpa memulai ya nggak akan ada hasilnya. Tapi ketika melakukan ya tanpa banyak berpikir, yang penting mau belajar dengan benar, dengan serius, melakukan, maka pasti ada hasil. Oke? Kemudian yang ketiga, Anda harus membangun jaringan. Ya, kita lihat bisnis-bisnis yang besar di dunia ini semuanya membangun jaringan. Misalkan brand seperti Alfamart ya yang dekat dengan kita, Indomart, Gojek ya, semuanya mengembangkan jaringan. Bisnis-bisnis konvensional pun yang besar seperti itu. Mereka membangun jaringan distributor, agen, subagen, retailer, dropshipper, reseller dan sebagainya. Kalau bisnis dikerjakan sendirian, ya hasilnya tentu terbatas. Karena terbatas dengan energi, dengan waktu, dengan ruang, area jangkauan pasar. Tidak akan sebesar bisnis yang mengembangkan jaringan. Itu penting. Dan yang keempat, ya, Anda harus mengatur keuangan. Jangan mentang-mentang merasa lebih mudah, lebih simpel mendapatkan uang dari bisnis online, maka Anda berfoya-foya, menghambur-hamburkan. Tidak seperti itu. Banyak teman-teman yang gagal dalam membangun bisnis online karena bagian ini, ya, tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Dan perlu diingat bahwa tidak ada kekayaan yang abadi yang diwarnai dengan pemborosan. Ingat itu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa harus online? Dalam hal ini ada beberapa keunggulan ketika kita menjalankan bisnis secara online. Ini bagian penting yang harus dipahami. Yang pertama, jangkauan bisnis kita menjadi luas, ya, tanpa batas waktu dan tempat. Artinya jangkauan pasarnya, jangkauan kita untuk mengembangkan jaringan ya tidak terbatas. Tidak terbatas dengan langkah-langkah kita yang misalkan tinggal di kota Bandung ya. Kalau mau ke luar kota, luar daerah, lintas provinsi, perlu biaya yang sangat besar jika itu dilakukan secara offline. Untuk membuka cabang misalkan, harus buka kantor dan sebagainya. Itu juga tentu terbatas dengan biaya kalau itu dilakukan secara offline. Dengan online, jangkauan pasar untuk mengembangkan jaringan dan database customer itu sangat luas. Seperti saya di kota Bandung tinggal, ya, saya bisa menjangkau konsumen dari Jakarta hingga Papua. Begitupun dengan pengembangan jaringan. Jadi tidak terbatas, saya bebas mengembangkan dimanapun. Kemudian yang kedua, bisnis ini bisa jadi fondasi aset dalam jangka panjang. Sesuatu yang kita lakukan hari ini bisa menghasilkan dalam jangka panjang. Pengalaman saya sendiri ketika mulai belajar membangun bisnis online di tahun 2011, apa yang saya lakukan di awal-awal ketika saya membangun bisnis ini, sampai hari ini, ya sampai 11 tahun kemudian, itu tetap mendatangkan aliran ke rekening saya. Tapi, sekali lagi ini bukan tentang saya, melainkan tentang Anda. Anda yang harus merasakan itu. Saya berharap seperti itu. Saya berharap Anda merasakan apa yang saya rasakan hari ini, dan bahkan Anda bisa lebih sukses, lebih kaya daripada saya sendiri. Oke? Nah, yang ketiga, bisnis online bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, sesuka hati. Anda mau mengerjakannya di rumah, Anda mau mengerjakannya sambil jalan-jalan, Anda mau mengerjakannya di sela-sela waktu istirahat Anda sebagai karyawan, gitu ya. Kapanpun, asalkan tidak mengganggu pekerjaan utama Anda, ya. Jangan korupsi waktu, itu pesan saya. Jika Anda seorang karyawan atau pegawai negeri sipil, kalau dulu ya, ASN kalau sekarang ya, jangan sampai mengganggu waktu-waktu tersebut. Itu pesan penting dari saya. Kenapa? Ya kita tentu mencari keberkahan dalam bisnis ini. Sehingga kita melakukannya pun harus dengan cara-cara yang benar. Oke, itu beberapa keunggulan ketika kita menjalankan bisnis secara online. Lalu apa yang harus dipersiapkan untuk memulai bisnis secara online? Yang pertama adalah mental sebagai pemenang. Itu yang harus siap. Anda harus siap untuk belajar dan berubah, tidak banyak alasan ya. Apapun kondisi Anda saat ini, itu bukan alasan untuk Anda tidak mau melangkah lebih maju, lebih baik. Anda harus mau belajar. Itu kunci. Kemudian yang kedua, tidak banyak alasan, tidak banyak komplain. Saya gaptek lah, saya sudah terlalu tua, saya di kampung lah, saya tidak punya pengalaman, saya tidak ada latar belakang. Apapun itu bukan alasan untuk menjadi sukses. Ya, sukses Anda ditentukan dengan langkah Anda, keputusan Anda hari ini. Oke? Kemudian yang ketiga, sabar, teguh, dan tidak baperan. Karena semuanya butuh proses. Ya, saya merasakan itu, saya mengalami itu. 1-3 tahun pertama saya banyak belajar, banyak praktik, melakukan. Sehingga di tahun-tahun berikutnya saya mulai mendapatkan hasil. Ketika saya bersantai pun hasil tetap ngalir, gitu ya. Aliran ke rekening tidak berhenti. Ketika kita mau benar-benar belajar praktik, dan praktik. Lalu yang terakhir, konsultasi. Saat Anda menemui kendala, konsultasikan. Jangan diam saja.
Kenapa? Kita butuh solusi. Setiap orang yang memulai tentu butuh orang yang bisa memberikan arahan kemana atau apa yang harus dilakukan berikutnya. Nah, dan beruntungnya saya berada di industri network marketing. Yang namanya konsultasi di industri network marketing itu gratis. Diberikan gratis, tidak dipungut biaya apapun. Tentu berbeda dengan bisnis konvensional yang ketika kita membutuhkan konsultan, kita harus membayar jutaan rupiah. Nah, di sini, di network marketing yang saya tekuni, tidak ada. Bahkan biaya-biaya untuk alat bantu seperti website, toko online, ya, tools marketing, semuanya diberikan free, ya, alias gratis. Ya. Kita tinggal pakai saja. Nah, itu. Nah, kemudian Anda juga harus mempersiapkan media online Anda, ya. Kelola dengan baik media tersebut. Ya, Anda bisa menggunakan Facebook, Anda bisa menggunakan Instagram, YouTube, TikTok, atau website dan blog pribadi. Yang penting pelajari salah satu, fokus, gunakan, manfaatkan semaksimal mungkin. Itu. Kita nanti akan pelajari hal ini ya di pertemuan berikutnya. Saya akan coba bahas bagaimana memanfaatkan Facebook untuk bisnis dengan cara yang benar. Karena banyak orang di luar sana memanfaatkan Facebook untuk bisnis, tapi yang dilakukan adalah promosi. Pada akhirnya bosan orang, jenuh, jijik melihatnya gitu ya. Karena sebenarnya strategi yang dilakukan bukan seperti itu. Facebook, Instagram, dan sebagainya itu media sosial. Namanya juga media sosial untuk bersosialisasi, untuk menjalin pertemanan, asik-asik ya. Bukan untuk memberikan sesuatu yang berat-berat, promosi dan sebagainya. Ada caranya, ada tekniknya. Maka itu yang akan saya ajarkan pada Anda nanti di pertemuan berikutnya. Kalau Anda siap untuk belajar, silakan komentari di pesan pertama ini. Saya siap untuk belajar. Saya ingin lanjut belajar. Maka saya akan lanjutkan tentunya materi yang lebih praktis lagi, materi yang lebih aplikatif lagi di pertemuan berikutnya. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan ini, saya ingin berpesan pada Anda bahwa Tuhan ingin Anda sukses dan Anda bertanggung jawab untuk meraihnya. Saya Erdin Sainan, senang bisa berbagi.